Ya, topik kedua, visus, koreksi dan persiapan kacamata. Ya. Nah, jadi kalau di dalam ujian nasional itu pemeriksaan segmen anterior tadi wajib ditanyakan kalau di mata. Apapun soalnya kalau mata pasti pemeriksaan segmen anterior tadi. Yang kedua pasti soalnya adalah pemeriksaan ketajaman penglihatan. Jadi itulah fase 2 aja. Ya. Di dalam seni lancar ini ada angka 1, 2. Walaupun seni lancar ini bisa beda hurufnya, bisa juga ini parameternya juga beda. Ini yang ini namanya 20/200. Artinya ini bisa dilihat oleh orang normal pada jarak 60 meter. Di sini contohnya ada 20/40. Berarti orang normal bisa melihat pada jarak 40 feet, 12 meter. Sekarang si pasien berapa? Pembilangnya itu jarak pasien. Makanya di atasnya 20 semua. 6 meter. 20 feet kan 6 meter ya. Ini kita anggap 6 meter. Bagaimana periksaan ketajaman penglihatan? Pertama, pasien dalam posisi nyaman, duduk, ya. Kemudian pasien disuruh tutup matanya yang kiri dengan telapak tangan, atau bisa juga dengan occluder ini. Dengan ini, ya. Cuma lagi nanti sehari-hari lebih bagus dengan telapak tangan, lebih praktis, ya. Nah, coba tutup mata kirinya. Kita di mata tetap periksa harus mata kanan dulu. Kemudian dari mana? Dari bawah atau dari atas? Teori yang benar itu sebenarnya dari bawah. Ya, tapi di dalam Permenkes dari atas, ya udah nggak usah dipermasalahkan ya. Nah, mulai dari baris ke-8 ini adalah angka 20/20 atau 6/6. Maka pasien suruh baca. Huruf apa? Ya. Nah, kalau bisa hurufnya diacak. Berdasarkan Permenkes, dia harus 3 kali berturut-turut saja sudah benar. 3 kali berturut-turut benar saja sudah. Atau minimal 4 kali tidak berturut. Ya. Jadi kalau pasien sudah bisa melihat, coba. Ya. Ya. Berarti kita buat interpretasinya ketajaman penglihatan mata pasien 6/6 atau 20/20. Coba tutup mata kanan, sama. Ya kan? Ini sekarang ecek-eceknya dia kabur. Ya, oke. Coba tutup mata kiri. Nah, ini nggak nampak ya? Nah. Sampai ke atas nggak nampak misalnya. Baru ini berapa? Ini tadi nggak nampak. Berarti visusnya berapa? 20/200 atau 6/60. Dah? Ya. Tutup mata kanan. Ya. Ini nggak nampak lagi ya. Ini. Ya, berarti visus mata kiri berapa? 20/100. Berarti berapa dalam meter? 6/30. Jelas ya? Nah. Ini satu lagi. Pasien misalnya nggak nampak. Sampai ini nggak nampak. Coba tutup mata kiri. Ini nggak nampak. Maka berlanjut adalah pincer kanting. Jari ini nampak terpisah pada jarak 60 meter. Kan saya di sini nih 6 meter, maka saya 5 meter. Coba tutup mata kiri. Benar. 3 kali berturut-turut itu sudah benar, atau 4 kali tidak berturut. Kalau jaraknya 5 meter, berarti visusnya 5/60. Nggak nampak juga, saya maju lagi. Nggak nampak juga, saya maju lagi. Nggak nampak juga, saya maju lagi. Sudah jarak 1 meter. Ya, coba. Ya, berarti visusnya 1/60. Gitu ya. Misalnya nggak nampak juga. Nggak. Nggak nampak juga tadi kan. Maka nanti hand movement, lambaian tangan. Lambaian tangan ini nampak bergerak pada jarak 300 meter. Makanya kalau ini ada, dicoba lihat, ada gerakan tangan saya ke atas bawah atau kiri kanan.
Nah, lihat, atas bawah atau kiri kanan. Jangan dibilang kiri kanan atau atas bawah, karena secara psikologisnya pasien akan menebak yang pertama. Kalau dia benar, katanya ke kanan kiri, berarti memang visinya berarti sempat 300. Dan rupanya nggak nampak juga. Ini sama ya, perlakuan kanan kiri sama ya. Tadi dengan lambaian tangan dia nggak nampak, maka kita pakai center. Cahaya bisa nampak pada jarak berapa? Bintang di langit jarak berapa? Iya, jadi kalau nampak cahaya seperti tak terhingga, atau kalau di buku disebut LP, light perception. Ya, kalau seperti 300 tadi hand movement. Kalau yang hitung jari tadi, misalnya 5 FC, 5 finger counting, berarti 5 meter hitung jari, gitu ya. Oke. Maaf ya. Ini ada nampak cahaya? Coba dijawab. Ada. Berarti visusnya light persepsi. Baru light persepsi terbagi dua lagi. Ada persepsi, ada proyeksi. Kalau proyeksi dia tahu dari mana arah senter saya. Nah, coba ambil senter saya. Ya. Coba ambil. Berarti proyeksi positif. Coba ambil senter saya. Coba. Berarti proyeksi negatif, tapi persepsi positif. Jelas? Coba lihat nih. Ada cahaya? Nggak ada. Baru itu visinya no light perception atau sama dengan 0. Jelas? Jadi mau visus tadi tahapannya senilai cat dari 6/6 sampai 6/60. Ingat, tapi kalau dia nampak di bawah garis hijau, ini 6/5, 6/4 ini nampak, ya matanya lebih bagus. Jadi mata elang ya kan. Tapi normalnya hijau ke atas. Kalau ke bawah nampak sangat bagus. Jadi yang pula nanti kecewa, aku di bawah nampak, berarti nggak bagus lah. Sangat bagus ya. Nggak bisa tadi senilai cat, finger counting. Nggak bisa finger counting, hand movement seperti 300. Nggak bisa hand movement, light persepsi. Nggak bisa light persepsi, no light persepsi, no. Oke. Kemudian kita coba langsung koreksi. Tadi anggap mata kanannya 6/60, mata kiri tadi kan 6/30 kan? Ya. Kan kita langsung ini, karena langsung persepan. Nah, ketika koreksi, ada satu yang paling penting diukur adalah jarak dua pupil. Jarak dua pupil, nggak ada pupil distannya. Jarak antara kedua mata kita itu harus diukur, karena nanti untuk ukuran lensanya, jarak lensa ya. Nah, kita anggap jarak pupilnya sesuai dengan ini, misalnya 64 ya. Saya mau mulai koreksi, maka ini saya pakai occluder, ini tertutup habis mata kiri. Sementara mata kanan harus kita pakai pinhole. Nampak lubang kecil? Ya. Jadi sebelum mengkoreksi kacamata harus dilakukan pinhole. Oke. Normalnya pasien yang kabur matanya, kalau dipakaikan pinhole pasti lebih jelas kalau dia kelainan refraksi. Tapi kalau di pinhole tidak maju, itu bukan kelainan refraksi. Itu berarti ada kelainan organik lain, diagnosa lain. Jadi sebelum koreksi pinhole dulu. Jadi saya anggap dari 6/60 di pinhole maju menjadi 6/24 misalnya. Dan dapatkan. Itu juga mata kebalikan, ini kasih pakai occluder, ini pakai pinhole. Ini dari 6/30 misalnya sampai 6/12. Berarti pinhole maju? Maju. Setelah pinhole maju, baru boleh silakan koreksi dengan kacamata. Jelas tadi ya, pinhole maju, koreksi dengan kacamata. Maka tutup mata kiri. Nah, tadi 6/60, kalau dia usianya di bawah 40, itu umumnya pasien itu miopia. Maka koreksinya dengan minus dulu. Kalau di atas 40, biasanya
banyak hipermetrop, mulai dengan plus dulu. Nah, kalau dia 6 per 60, sehari-hari kita pakai 2 dioptri. Minus 2 dioptri. Ya, kita tanya kepastian. Nah, dengan 6 terus baru kita tunjuk ini hurufnya. Kalau bisa langsung ke bawah. 6 per 6. Paham ya, nggak kabur ya jadinya. Jadi kalau dengan minus 2 mencapai 6 per 6 dan normal, perlu nggak dikoreksi yang lain? Karena kekuatan koreksi ini naik dan turun seperempat. Di bawahnya minus 175, di atasnya minus 225. Apa sudah selesai dapat 6 per 6? Belum. Kalau dia pakai koreksi seperis minus, maka koreksi dengan yang di bawahnya. Saya pakai minus 175. Minus 175, 6 per 6 juga. Perlu saya minus 1,5 ke bawah? Perlu. Dengan minus 1,5, 6 per 9. Udah? Berapa saya kasih? Minus 175 atau minus 2? Minus 175. Jadi kalau dia minus, berikan, ingat ya, hasil visus tetap harus 6 per 6, tapi koreksinya terkecil. Beda sama hipermetrop. Kalau plus 2, dia 6 per 6. Perlu ke atas atau ke bawah? Ke atas. Plus 225, 6 per 6. Perlu ke atas lagi? Perlu. Plus 2,5, 6 per 6. Perlu ke atas lagi? 275, 6 per 9. Berapa dikasih? Plus 2,50. Oke? Ya. Baru terakhir peresepan kacamata. Ya. Ya, jadi resep kacamata ya kawan tulis ya. Jadi kita buat resep kacamata, misalnya dokter A, SIP dan sebagainya ya, itu kan. Nah. Jadi resep kacamata memang nggak ada yang baku, ya, yang di rumah sakit juga nggak baku. Paling tidak resep kacamata dibuat pertama, ya, kita buat tadi mata kanan. Atau istilahnya OD boleh, atau RE boleh ya, right eye boleh ya. Tadi koreksinya berapa? Ya, speris minus 175. Tadi kan ini soalnya, visus mata kanannya 6 per 60, di pinhole 6 per 12, koreksi pakai speris minus 2, 6 per 6, minus 175, 6 per 6, minus 1,5, 6 per 9. Maka yang dipakai yang terkecil ya. Oke, minus 175. Baru mata kiri atau OS ya. Mau buat plus atau minus? Plus ya. Cuma lagi nggak mungkin nanti selisih 3 dioptri sebenarnya. Oke, POS tadi 6 per 24, pinhole 6 per 12 juga. Koreksi pakai berapa ini? Misalnya saya pakaikan plus 1, 6 per 6, plus 125, 6 per 6, plus 1,5, 6 per 9 misalnya. Mana yang dipakai? Yang terbesar. Ya, jadi yang kiri minus plus 125. Jelas? Ya. Udah, terus ukur jarak PD. Misalnya 64 mm. Udah, baru di sini pro siapa? Mr. X, laki-laki 24 tahun, Medan, 6 Maret. Dokter A. Dah. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Karena miopia itu kompetensi 4A, hipermetrop kompetensi 4A, astigmatisme, presbio kompetensi 4A.
Jadi resep yang sederhana itu begini. Kalau yang pakai silinder nanti kita pelajari di kuliah aja. Ya, saya mau tanya. Jadi tadi visus sudah, koreksi sudah, peresepan ini dia. Ada yang mau tanya? Jadi nanti di dalam KKD-nya langsung ya. Di tahapan-tahapan tadi itu harus dihafal karena responsnya itu nanti. Ya Bapak Ibu dosen, ada yang ingin ditanya? Ya, silakan Dr. Pilih. Tunggu apanya? Oh tidak ada? Nggak ada. Pinhole maju langsung koreksi. Pinhole maju langsung koreksi. Ya, tapi kan pinhole mata kanan, tentu pinhole dulu mata kiri kan sekalian, baru koreksi langsung. Nah, setelah dapat kacamata ini, apakah perlu adaptasi? Secara teori nggak perlu. Ya, sebenarnya ada lagi pemeriksaan selanjutnya, ada kelimbalan tes, ada periksa Duk Elzer, tapi nggak kita cari di KKD. Ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ya, jawabannya konsultan ke dokter mata. Itu betul. Ya. Ya, silakan. Iya. Ada gawe masing-masing. Ya, silakan. Ya. Saya mau nanya, kalau peresepan pada kacamata bifokal, jadi pasiennya itu ada miopia, ditambah dia usia di atas 40 tahun. Nah, itu bagaimana penulisan resepnya, dokter? Ya, oke, walaupun ini kan untuk KKD ya, tapi nanti di teori ada. Jadi kacamata baca itu adalah koreksi jauh tambah adisi. Kacamata baca, koreksi jauh, ditambah adisi. Adisi itu nanti kalau usia 40, kacamata adisinya plus 1, 50 plus 2, 55 plus 2,5, 60 plus 3 itu kacamata tambahan karena dia akumulasinya lebih kurang. Jadi contohnya tadi soal umur berapa? 45. Koreksi jauh berapa? Minus 2. Adisinya kalau 45 plus 1,5. Jadi minus 2 ditambah plus 1,5 berarti kacamata bacanya tinggal minus 0,50. Jadi kacamata baca minus. Nah, yang lebih enak kalau umur 45 dia miopia minus 1,5. Jadi minus 1,5 tambah plus 1,5 0. Jadi jangan heran nanti ibu walaupun udah 60 nggak perlu pakai kacamata baca. Iya kalau ibu miopnya minus 3. Minus 3 tambah plus 3 0. Jadi nggak perlu heran kalau ada orang tua nggak pakai kacamata baca, jangan heran ya. Berarti jauhnya dia miop minus. Tapi yang parah itu kalau dia hipermetrop umurnya 50, hipermetrop plus 2, otomatis kacamata bacanya berapa? Plus 4. Tinggal kacamatanya nggak bisa dibaca. Nah gitu ya. Oke ya, mungkin demikian saja. Maka topik pemeriksaan visus, koreksi, dan peresepan kacamata sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.